Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube NCT Malam Raya dimanapun berada. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Awam, yaitu tentang pembahasan wal mustahilu waladzi la yatasawwaru fil aqli wujudu. Mustahil adalah maknanya sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal, yaitu adanya, berarti harus tidak ada. Sesuatu yang harus tidak ada. Maksudnya apa? La yusaddiqul aqlu bi wujudihi fa idza qala qailun innal jurma bulani khalin anil haraka was sukuni ma'an. Akal tidak bisa membenarkan adanya. Jadi harus tidak ada. Kalau ada berarti tidak masuk akal. Contoh seperti kalau misalnya ada seseorang mengatakan sesuatu ini tidak bergerak dan tidak juga diam. Contoh katakanlah misalnya tembok. Tembok ini tidak bergerak dan juga tidak diam. Bersamaan. Nah, ini kan hal sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Kalau dia tidak bergerak berarti ya diam. Kalau diam berarti dia tidak bergerak. Itu yang menurut akal. Maka akal kita tidak membenarkan hal itu. Karena dia kosong dari gerak dan kosong dari diam, itu adalah sesuatu yang mustahil menurut akal. Contoh lagi misalnya, ini ada seekor kambing. Dia juga tidak bergerak dan juga tidak diam. Ini menurut akal kita itu mustahil. Kenapa? Kalau kambing ini bergerak berarti dia tidak diam. Kalau dia diam berarti dia tidak bergerak. Itu menurut akal. Kalau bersamaan ma'an, itu adalah menurut akal, itu adalah yang mustahil. Yaitu apa? Sesuatu yang gambarannya ketika akal itu tidak bisa menerima adanya. Jadi keberadaan tidak bergerak dan bergerak secara bersamaan itu menurut akal tidak bisa diterima. Itu adalah sesuatu yang dinamakan dengan mustahil. Wal jaizu, kemudian jaiz wa walladhi yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Nah, kalau jaiz adalah akal ini bisa menerima adanya dan ketiadaannya. Jadi dua-duanya bisa diterima. Ada juga boleh, tidak ada juga boleh. Itu adalah makna daripada jaiz. Seperti contohnya ada seseorang yang bernama Z. Dia memiliki anak, boleh. Dia tidak memiliki anak juga boleh. Itu namanya jaiz. Ya. Itu namanya jaiz. Karena karena akal ini bisa menerima. Dia punya anak juga tidak apa-apa, tidak masalah. Dia tidak punya anak juga tidak masalah. Ini adalah sesuatu makna daripada jaiz itu sendiri, yaitu akal bisa menerima keberadaannya dan ketiadaannya, itu dinamakan dengan jaiz. Fahadil aqsamu as-salasatu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqwaid. Tiga hal yang kita bahas di saat ini dan kemarin sebelumnya, yaitu wajib, mustahil, dan juga jaiz. Ini adalah bergantung pemahaman akidah yang 50. Akidah yang akan kita bahas yang 50 itu. Nah, itu makanya hukumnya adalah wajib. Mempelajari, memahami tiga hal ini wajib untuk bisa sampai kepada 50 akidah yang berhubungan dengan tiga hal ini tersebut. Maka mengerti tentang wajib, mustahil, jaiz, itu hukumnya juga menjadi wajib. Bagi laki-laki maupun perempuan mukallaf, maka hendaklah dia mengetahui apa yang dinamakan wajib, apa yang dinamakan dengan mustahil, dan juga apa yang dinamakan dengan jaiz. Karena apa? Li'anna ma yatawaqqafu 'alaihi al-wajibu yakunu wajiban. Karena apa yang menyebabkan wajib itu bisa dipahami, maka dia juga menjadi wajib juga. Namanya dikatakan juga lil wasail hukmul maqasid. Wasilah untuk menyampaikan kepada sesuatu, maka hukumnya adalah ikut pada sesuatu itu tersebut.
Kalau sunnah juga menjadi sunnah, kalau wajib juga bisa menjadi wajib. Qala Imamul Haramain mengatakan fa inna fahma hadhi salasah hiya nafsul akal. Memahami tiga hal ini yaitu wajib, mustahil dan jaiz adalah itulah akal yang sehat. Ya. Maknanya famalam ya'rifa, barang siapa yang tidak mengetahuinya, tidak paham, maka maksudnya tidak mengetahui makna wajib, mustahil dan jaiz itu falaisa bi'aqilin, maka dia akalnya kurang sehat. Ini apa pendapat daripada Imam Haramain. Maka fa'idza qila huna al-qudratu wajibatun, apabila dikatakan qudrah itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala, kanal makna qudrah, maka makna daripada qudrah Allah Ta'ala adalah akal ini tidak bisa menerima kalau Allah tidak memiliki kemampuan, kekuatan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang bisa diterima akal adalah yang namanya Allah, Pangeran, Tuhan, itu pasti qudrah. Ya, kalau Pangeran tidak qudrah, maka akal tidak bisa menerima. Kenapa? Berarti itu hukumnya adalah wajib bagi Allah itu memiliki sifat qudrah. Jadi masuk akal, gitu ya, masuk akal. Nah, itulah. Jadi sangat penting sekali sebelum kita belajar akidah yang fungsi itu untuk mengerti dulu apa itu makna wajib. Wajib adalah yang tidak tergambar dalam akal ini tidak adanya, jadi harus ada. Kemudian mustahil yang tidak tergambar dalam akal ini adalah adanya, berarti harus tidak ada. Jaiz adalah antara dua hal tersebut, yaitu boleh ada, boleh tidak ada. Setelah itu maka kita menuju kepada memahami akidah yang 50, itu akan lebih mudah karena sudah paham daripada tiga hal yang mengantarkan kita akan membahas daripada 50 akidah yang berikutnya. Begitulah wallahul musta'an wa alaihi tuflan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.